bersedekah. Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat. Mati dia, langsung nampaknya pahala sedekah. Kama tadi habbah satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang bilang, ya Allah hidupkan aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya, maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan. Innahu yusriluhum. Karena Ja'far meninggal, keluarganya sibuk bawakan makanan. Seelok-elok, serancak-rancak nyobana, awak bawakan nasi. Bapak, ibu, susah anak mati. Jangan susah. Nih kami bawakan nasi. Makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustaz. Kami bawakan ini beras. Bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian. Datang pula kita bawa perut kosong. Pak, Bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang ngasih nasi. Makan besok siang, bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama kalian. Apakah sah hukum akikah 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, pakai 1 sapi? 3 laki-laki, 1 perempuan, pakai 1 sapi. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah tak sah. Karena akikah tak boleh berkongsi, mesti kambing per kepala. Tapi kata mazhab Syafi'i sah dalam 2 kitab, Qalyubi wa Umairah dengan Hasyiah Al-Bujairini. Kalau ada ustaz nanti mengatakan yang akikah pakai sapi tak sah, dia pakai fikih sunnah Sayyid Sabiq mazhab Hanafi. Yang mengatakan boleh pakai sapi, dia pakai mazhab Syafi'i, kitab Qalyubi wa Umairah dan Hasyiah Al-Bujairini. Ustaz pakai mana? Anak saya kemarin pakai kambing. Belum pernah saya pakai sapi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sapi. Kalau pakai rusa Pak Ustaz, mengada-ngada. Banyak kambing tempat kita. Apakah gugur hukum akikah bagi anak yang sudah meninggal? Kalau anak itu meninggal umur 3 hari lahir mati, maka sunnahnya akikah itu yuhlaq kullu mauludin rahinatun, setiap anak tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya, tuzbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing hari ke-7. Kalau sudah lewat hari ke-7 dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq hari ke-14, lewat hari ke-14 hari ke-21, lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terserahlah. Kalau dia mati meninggal sebelum 7, bagaimana? Mau disembelihkannya? Hukumnya mubah, boleh. Gugur anak itu di dalam. Umur berapa? 5 bulan. 5 bulan sudah ditiupkan roh. Boleh. Tidak sunnah, tapi mubah hukumnya. Potongnya kambing, sedekah dia. Boleh hukumnya. Bolehkah dalam sholat? Bagaimana supaya satu keluarga masuk surga? Istri, anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Ajak istri sholat berjamaah, suruh dia nutup aurat, ajak anak pengajian, jauhkan dia dari narkoba. Tak berhenti tunjuk ajar. Kenapa pakai celana pendek? Mau pergi kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Tak boleh berhenti.
Bolehkah dalam sholat kita pakai 4 macam mazhab? Saya tak pandai sholat 4 mazhab. Hebat. Kalau alim kuliah di jurusan perbandingan mazhab, silakan. Siapa di Pekanbaru nih yang lulus perbandingan mazhab? Dr. Mawardi Muhammad Saleh usul fikih. Ustadz Samsudin Muir fikih Syafi'i. Ustadz Mustafa Umar tafsir. Yang 4 mazhab setahu saya tak ada. Inilah yang bisa 4 mazhab. Boleh mencampur mazhab, namanya talfiq, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syaratnya beda qadhiyah. Wudu dengan solat. Jual belinya Hanafi, solatnya Syafi'i. Oke. Yang kedua, paham mazhab. Kalau tak paham tak bisa. Yang ketiga, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan tak bisa. Itu intinya, paham mazhab. Saya sampai sekarang mazhab Syafi'i saja. Walaupun saya tak menyalahkan yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau saya imam, saya pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak menyalahkan Ustadz Sodri. Dia pakai Hambali. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Saya dengar tadi bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Maroko, Maliki. Maroko tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Kita baca panjang. Maliki yaumiddin. Kalau Maroko pendek. Qiraat Warsh. Maliki yaumiddin. Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah, maka masih 4 mazhab. Baru-baru ini ada pembubaran ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat Ustadz? Dua-dua tak bisa dibela. NU tak bisa dibela. Ustadz Khalid Basalamah pun tak bisa juga dibela. Karena dia membid'ah-bid'ahkan Sayyidina. Membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah menurut kesepakatan ulama. Jadi belaga antara ini sama ini. Yang ini pun tak juga bisa dibela. Ustadz yang membid'ahkan dia ngamuk, tapi gereja diamankannya. Jadi dua-dua ini tak bisa kita masuk. Makanya saya tak ada saya komen-komen. Daripada hancur FB saya, cukuplah yang sudah itu hancur. Apa pandangan Ustadz tentang non-muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus. Karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus. Dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha. Dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang, tombak, sutroh di depan. Cucuk. Hukum membuat sutroh itu kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Baz tentang sutroh. Kata bin Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk Pak Ustaz, tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tuh Ustaz Somad nyembah sutroh? Ada? Mana ada? Ini dunia nih, pusatnya itu Makkah, itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Pripun kapari api wis perang-perang deno ora kepetuk sampean.
Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Susah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia ini. Setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama. Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat satu titik. Kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar, mengarahnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah solat, berarti solat di Gunung Merah tak sah. Mana ada Ka'bah situ? Oh, tadi Ustaz Sodri nyembah dinding. Pahami baik-baik. Saya tak paham agama kalian. Kau mau paham agama kami? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ku ajarkan. Bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya biar terlaksana? Niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunat. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat 2 pahala. Pahala qadhanya tunai, pahala Rajabnya dapat sunnah puasa di bulan haram. Bagaimana caranya menahan emosi Pak Ustadz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu. Siram api jilatan kobaran neraka dengan wudhu. Tak mempan wudhu, mandi. Tak ada air, pergi ke Sungai Siak, cemplung. Insya Allah, kalau di tengah mandinya bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan solat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang solat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur, diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka selopnya, mereka semua di belakang membuka selop. Selesai sholat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kalian buka selop kalian? Tadi kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah, maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tadi sholat sampai tak sadar, berarti ente tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar. Mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh. Mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar tu Nabi datang. Selesai sholat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu untuk perempuan. Kalau laki-laki subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa-apa? Saya tengok ada miss call Ustaz Somad.
Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak melakukan bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari 4 imam besar? Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita pakai Imam Syafi'i. Kita menghadapi masalah B, kita pakai. Ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu mazhab? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 3.500 tunai. Aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi. Sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, 1 pekan baru ini solat Jumatnya mesti 1. Hanya di Masjid Jami An-Nur saja. Sekarang di Pekanbaru berapa masjid? Yang paling dekat dengan An-Nur. Tuh, nampak menaranya di sini. Sini ada solat Jumat, situ ada solat Jumat, sana ada solat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab. Apa pandangan Ustadz tentang umat non-muslim? Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah. Wudu tidak disyaratkan wudu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut. Nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh. Sujud itu 3. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu Pak Ustaz? Hebat betul lah candunya ini. Sebagai orang tua kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musola, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulim, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi kan dah mulai masuk. Saya sedih Pak Ustaz. Anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya Pak Ustaz agar anak saya ini pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik ini? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaallah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'ah, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini. Inilah yang akan menjadi anak soleh nanti. Jatuh dia naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia gendong balik. InsyaAllah meninggal kita, dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat, tapi kita bawa ke masjid sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek, tak boleh bercelana pendek. Solat saya di samping menggaru saya, habis itu dia marah menggaru, itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat. Tapi tentang masalah dia mendidik kita berpuluh tahun umur, insya Allah tak akan hilang dari ingatan.
Tolong Pak Ustadz jabarkan mudarat dan dosa besarnya dalam Islam agar anak saya mendengar. Tolong doakan Pak Ustadz, nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat film porno karena otak itu memproduksi zat kecanduan, sama seperti orang pecandu narkoba. Game online, film porno dengan narkoba, ketiga-tiga ini sama. Maka kita jaga dia. Zaman dulu orang tua tak terlalu susah menjaga anaknya. HP tak ada, internet tak ada. Sekarang anak tak dikasih HP, HP kawannya ada. Oleh sebab itu jagalah baik-baik. Sampai kapan? Setan lebih cerdas daripada kita. La atiyannahum min baini aydihim, datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Kalau dia datang dari 4 penjuru, kita datang dari 8 penjuru. Apakah boleh makmum baca ayat sesudah Al-Fatihah lain dari imam ketika berjamaah? Makmum baca keras-keras ketika berjamaah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Cukup Fatihah Ustaz Sodri saja tadi. Cukup, makmum tak perlu baca. Mazhab Syafi'i baca. Syekh Abdul Aziz bin Baz mazhabnya Hambali. Hambali tak perlu baca. Tapi kata dia dalam fatwa Syekh bin Baz, saya dalam hal ini tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Waladdallin, amin. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai dengar kawan sebelah. Kita saja baca. Dah, tak dengar kan? Apakah boleh bayar zakat kepada adik kandung? Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini duit untuk Adinda, belanja kita bulan ini sekaligus zakat abang. Tak bisa. Adapun kepada yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua kalau dia susah. Adapun adik tak wajib dinafkahi. Maka kalau dia bagi zakatnya boleh, tapi jangan semua untuk adik. Fakir miskin kasih. Buat prosentasi. Fakir miskin bagi. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. Semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu, tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf itu mulai dari nol. Walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal dulu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum dari haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu rukuni untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM, Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibahkan. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah.
condong ke nazar. Karena kalau hibah belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian tadi. Mengenai pemimpin seperti apa yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul. Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum at-tu'addul amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Adil. Amanah dia, adil dia, patuh. Tak amanah dia, tak adil dia, tak wajib patuh. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. As-sakitu 'anil syaitan akhras. Diam menengok kemungkaran, setan bisu. Berapa kali kita bergerak di dalam solat? Banyaklah. Kalau pertanyaannya berapa kali bergerak dalam solat? Banyak. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali gerak baru batal? 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat, batal dalam mazhab Syafi'i. 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat, batal. Jadi kalau gatal Pak Ustaz, gatal juga keluar bolikal panah. Ada saya tengok orang dari sebelakang lari ke depan. Itu berarti sudah batal Pak Ustaz? Tidak. Karena dia ikut pendapat Syekh Albani sutroh wajib. Dia ngejar sutroh. Tadi waktu di belakang sutroh dia, kawan dia yang di depan itu. Kawan itu bergeser dia pindah ke depan. Kawan itu bergeser dia pindah ke depan. Kawan ini bergeser dia pindah ke depan. Sampai ke dinding. Untung tak tumpang dinding. Maka dia berlari. Kalau darurat tak batal. Uqtulul aswada ini, bunuhlah 2 yang hitam. Walaupun kau sedang solat. Allahu Akbar. Nampak 2 yang hitam. Kala jengking sama ular, pukul. Bukan sekali pukul, berhenti. Larilah dia. Pukul sampai dia mati. Lebih dari 3 kali. Darurat. Apa hukumnya penerima bantuan dari non-muslim? Ini mesti hati-hati sekarang. Saya selalu menyampaikan yang dulu-dulu. Ini saya takut ceramah yang dulu-dulu dipelintir. Karena saya selalu menyampaikan menerima hadiah dari non-muslim boleh. Karena Raja Mesir memberi Nabi hadiah madu, diminum Nabi. Kain dipakai Nabi. Tapi ternyata sekarang banyak non-muslim ngasih hadiah yang dulu belum ada. Ngasih hadiah kenapa? Supaya dia dicoblos Haritanu dengan Ahok. Nah, ini saya takut ceramah yang lama-lama sebelum keduanya ada dipelintir. Kalau tidak ada unsur politik kristenisasi murni, dia kasih baju, dia kasih, boleh, tak masalah. Karena Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik dari Alexandria. Tapi kalau ada unsur kristenisasi, politik, beli suara, maka kita sudah menjual iman samanan qalila, dengan harga yang murah. Bagaimana dalam sholat berjamaah kita menangis dan dipikirkan kita hanya mengingat dosa dan akhirat? Kalau kamu mendengar bacaan Quran, menangislah. Kalau kamu tak sanggup menangis, tabaku, buatlah dirimu menangis. Syekh Abdurrahman Sudes berapa kali menangis? Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Menangis ya. Syekh Abdurrahman Sudes menangis. Syekh Su'un As-Suraim menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Boleh, tak salah. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah taubat nasuha, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang sudah bertobat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaallah. Amin. Tak semangat bapak-bapaknya beramin. Amin. Karena dia sudah nikah. Amin.
Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Kamu dulu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta, Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saja. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug. Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Pakcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan, nikah. Berapa banyak? Berapa banyak yang sudah tunangan malah tak jadi. Insya Allah. Yang belum ketemu, yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu. Insya Allah. Baru agak semangat sih. Saya diajak ta'aruf oleh seorang laki-laki yang insya Allah soleh. Dan sekarang saya minder. Tapi mau. Saya minder karena saya baru berhijrah. Dan mau karena dia laki-laki soleh. Apa yang mesti saya lakukan? Perbaiki jilbabmu panjang. Perbaiki solatmu. Banyak menuntut ilmu. Maka di hadapan Allah kau suci dan bersih. Terima imammu yang baik itu. Insya Allah dia akan membimbingmu ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bang, banyak yang sudah meminang aku. Tapi tak ku terima. Karena kulihat kaulah imamku dunia akhirat. Apa judul kita? Ketika cinta bertalbiyah. Bertasbih kan udah. Bagaimana caranya yang baik untuk mengajak dan mengingatkan teman untuk sholat, Pak Ustaz? Ayolah kita sholat. Nanti kita tak lama nih. Tak matinya kita besok pagi. Jangan ceramah ya kok. Kasih dia buku. Ini ada buku 77 tanya jawab sholat. Baru ku download dari internet. Ku printkan untukmu. Coba tengok pertanyaan yang ke-77. Coba buka. Siapa yang tak sholat kafir? Nampaknya menyindir aku nih. Share pula ke WhatsApp dia. Cari di situ somat sholat. Nanti dapat hukum orang meninggalkan sholat. 3 cara. Langsung, buku, video. Cakap siapa yang dia dengar? Cakap nenek mama. Sampaikan ke nenek mama. Nenek mama kasih tahu dia sholat. Kata nenek mama, ambo pun lama tak sholat. Bagaimana menyadarkan saudara kandung yang selalu membela Ahok? Sampai-sampai orang tua sendiri tak didengarkan. Dia sedang tidur lelap. Dan orang tidur itu biasanya mengigau. Ahok. Dia sedang tidur. Kira-kira kalau ada orang tidur mengigau, kita marah atau senyum? Senyum. Maka senyum aja nih. Senyum. Ustaz bisa ngomong gitu kan karena tak menghadapi. Senyum sampai dia dapat jalan. Jangan pernah muak. 2 saja. Kalau tak dia muak, kita muak. Apakah kita boleh berzikir